Ngapain Pak? Nah biasa Pak, memperhatikan ikan, tenang, hati gitu kan. Enak gitu Pak. Ini jinak ini Pak. Mulai gitu Pak. Hola, dia nggak boleh tepuk tangan gue. Oke. Hola, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa. Melanjutkan tema video gue yang kemarin, tentang situasi-situasi yang sering menjadi pembahasan gerak di lapangan ya. Bukan teori batu, Tetapi kali ini gue pengen bahas soal, ini menarik. Bagaimana sih seharusnya hubungan antara James Lab dengan pedagang serta pembeli batu permata, ya kan? Kadang-kadang kita tahu ada lab yang dekat dengan pembeli atau lab yang dekat dengan penjual. Nah, gimana itu jadi? Oke, stay tune. Gue langsung akan bahas tentang itu. Nah, sebelum gue bahas tentang bagaimana seharusnya hubungan antara James Lab dengan pedagang batu atau pembeli batu, ya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih fungsi dan tujuan dari James Lab? Tahu nggak kalian? Fungsi dari James Lab adalah menjaga kredibilitas penjual batu serta memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pembeli batu permata. Apa artinya? Ketika penjual menjual batu dengan sertifikasi dari James Lab, ya, penjual tersebut tidak boleh dirugikan. Tidak boleh dirugikan dalam arti bahwa analisa dari James Lab harus dapat diandalkan, memberitahu yang sebenar-benarnya atau seakurat-akuratnya tentang batu permata yang akan dijual. Selanjutnya, bagi pembeli, apa fungsi James Lab ini? Ya, tadi yang gue bilang adalah memberikan kenyamanan. Artinya apa? Ketika James Lab ini memiliki akurasi yang tinggi, ya, pembeli pun akan merasa aman dalam belanja batu. Karena sering kejadian pembeli akhirnya salah belanja batu karena mengandalkan sertifikasi. Padahal sertifikasinya keliru. Ya kan? Ini yang harus bisa dicegah atau setidaknya sangat amat diminimalisir. Gue nggak menafikan bahwa nggak ada James Lab yang sempurna. Bahkan lab gue pun seperti JR kita pernah bikin salah. Tetapi kesalahan yang seperti apa? Oke? Dan seberapa banyak tingkat kesalahan itu yang perlu dimitigasi. Supaya apa? Supaya transaksi antara penjual dan pembeli batu ini aman dan nyaman. Ya, itu tadi. Bagaimana seharusnya James Lab bersikap tentang ini? Karena begini ya, kita nggak bisa juga menyampingkan bahwa James Lab ini berada di tengah. Ya, jadi James Lab bagaimanapun harus berusaha netral. Karena begini, kalian pasti sangat amat familiar dong dengan istilah James Lab yang dekat dengan pedagang. Apa artinya? James Lab yang menguntungkan pedagang. Ya kan? Pokoknya pedagang mau apa, kalau bisa difasilitasi. Ya nggak? Pedagang misalnya, tolong dong kasih warna royal blue, dikasih royal blue. Tolong dong kasih, ini kan low hit, kasih aja no hit, dikasih no hit. Tolong dong ini batu kan bisa Sri Lanka, bisa Madagaskar, kasih aja Sri Lanka. Ini lab yang gue sebut adalah lab yang menguntungkan pedagang. Sah-sah aja itu terserah. Gue tidak berada di sini untuk menghakimi lab yang melakukan itu. Tapi yang mau gue sampaikan adalah begini. Kalau James Lab hanya menguntungkan pedagang, siapa yang pada akhirnya akan dirugikan? Pembeli. Kenapa? Karena bisa jadi pembeli akan membeli batu yang tidak sesuai dengan batu yang sesungguhnya. Misalnya batu warna biru dibilang royal blue atau bahkan dibilang similar to royal blue, mirip royal blue. Apa ini? Ya kan? Blue atau blue ya blue, royal blue kan itu kan dua terminologi yang bisa dipisahkan, ya kan? Ya, tetapi juga nggak bisa laboratorium ini terlalu membenci pedagang. Ya, artinya nggak peduli deh, gua kagak mau dagang mau apa, pokoknya gua hasil gua kaku, itu nggak benar juga. James Lab haruslah fleksibel. Apa artinya fleksibel? James Lab harus bisa memfasilitasi ya atau mendukung pedagang sekaligus pembeli tanpa menggadaikan kredibilitas serta integritasnya. Pertama, kalau dari pengalaman gue selama di GRI ini yang kebijakan yang kami lakukan adalah jagalah pembeli sebaik mungkin. Ya, jangan sampai pembeli pada akhirnya kecewa karena hasil kita yang terlalu pro ke pedagang ternyata malah tidak sesuai batu yang seharusnya tertulis di sertifikat. Oke? Ketika kita menjaga pembeli dengan baik, ya, otomatis pembeli akan percaya
dengan hasil sertifikat serta percaya dengan penjual batu. Ketika pembeli sudah percaya dan timbul trust terhadap penjual batu, siapa yang diuntungkan? Penjual batu. Jadi tindakan kita dalam menjaga pembeli justru akan menguntungkan pedagang dalam jangka panjang. Misalnya begini, ada transaksi yang terancam batal karena misalnya gini ya, pembeli batu maunya warna royal blue, oke? Tapi ternyata batu yang dikasih oleh pembeli ini lab nggak mau keluarkan royal blue, dikasih blue aja. Dengan adanya sertifikasi yang jujur dan pedagang yang jujur mengatakan bahwa enggak, ini memang ini blue aja. Kalau kalian mau beli, belilah batu ini sebagai warna blue. Dengan begitu pembeli batu akan sangat menghargai pedagang ini. Dia beranggapan bahwa pedagang ini pedagang yang jujur, lab ini pun lab yang jujur. Karena batu blue dibilang blue, bukan batu blue menjadi royal blue, ya kan? Apa yang terjadi? Timbullah trust antara pembeli ke penjual. Sehingga ke depan ketika penjual membawakan batu yang royal blue benar dengan harga yang lebih tinggi, pembeli sudah lebih percaya. Oh benar, kali ini yang benar batunya royal blue. Gitu loh ya. Jadi semua ini ada perputaran dan timbal balik. Jadi tips gue buat pedagang adalah kalian harus memupuk kepercayaan kepada pembeli. Kalau kalian hanya berpandangan short term atau gue nggak, pokoknya gue sekarang mau jual nih, ya gue mau jual dengan batu ini biarpun blue, gue bilang aja royal blue, ya kan? Batu ini bukan paparaca, gue bilang paparaca, gue cari lab yang bisa kasih paparaca. Kalian mau membodohi pembeli atau mau menjadikan mereka pintar? Kalau kalian membodohi pembeli, ya, pada jangka panjang pembeli yang bodoh ini kan kelak akan menjadi pintar. Ada orang bodoh selamanya? Nggak ada. Setiap orang yang mulai dari bodoh pasti akan menjadi pintar kalau dia tekuni. Kalau gue nih ya jadi pembeli batu, mungkin gue bodoh beberapa kali awal lah. Tapi gue akan belajar dong. Gue akan cari mana penjual yang memintarkan gue nih, mana penjual yang jujur. Mereka bisa belajar, apalagi informasi sekarang bisa didapat di mana-mana. Ketika mereka menjadi pintar, apakah penjual-penjual seperti anda ini akan dilirik oleh dia? Nggak bakal. Mereka bakal jadi penjual yang kredibel, penjual yang memang punya integritas. Jadi bukan James Lab aja yang harus berintegritas, penjual itu pun harus berintegritas, gitu loh. Ya, ini penting. Ini penting karena realitanya di lapangan gue sering banget ketemu penjual yang berusaha mencari celah agar pembeli nggak pintar-pintar. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Ini sekedar advice sih dari gue gitu, karena menurut gue perdagangan yang sehat akan melahirkan iklim dunia batu yang sehat ke depannya. Dengan begitu perdagangan batu permata kita akan semakin tumbuh menjadi dewasa, gitu, menjadi matang seperti perdagangan di Bangkok misalnya. Ya, barulah ditambah oleh James Lab yang kredibel dan bisa diandalkan. Jadi itu aja sih dari gue. Pada kesimpulannya adalah James Lab sebagai pihak di tengah ini harus fleksibel, ya, harus menjaga pedagang agar bisa jual barang, tetapi juga harus mengedepankan pembeli, ya, karena bagaimanapun pembeli adalah tombak terakhir atau pembeli adalah ujung tombak dari siklus perdagangan, dari pedagang ke James Lab ke pembeli, pedagang James Lab pembeli, terus aja begitu, ya kan? Kalau pembelinya kapok, pembelinya merasa takut beli batu, pedagang nggak bisa jual barang, ya kan? Pihak-pihak James Lab gue harapkan juga bisa menjaga iklim ini dengan baik. Jadi pada intinya adalah hargai para pedagang dan sayangilah para pembeli batu. Udah, itu aja dari gua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ada bokap gua, mantap gua, jadi gua agak sedikit ini. Oke, bye-bye. Like, comment, and share. Wah, itu, Pak. Langsung, weh, nggak apa-apa deh gini kan. Iya dong, oke. Like, comment, and share. Jangan lupa kalau kalian pernah punya pengalaman yang melibatkan antara pedagang, James Lab, dan pembeli, bisa bisa ikutan komen di bawah dan sharing pengalaman kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.